ayune kerjasama. Ya. Coba berkaca juga kepada negara-negara yang memang bisa cepat maju, karena penguatan pada posisi hidup bersama, kerjasama skala luas, kerjasama tim, bekerja tim, bukan kerja pribadi. Jadi kerja tim itu sudah hari ini paling jos kalau nggak Jepang, Cina, gitu, Korea. Wajar kalau dalam waktu singkat Cina yang tadinya lebih miskin dari Indonesia itu hari ini, pabriknya udah kayak apa tahu, menjamur dan tersistem. Semua pabrik nggak ada yang nggak jauh dari laut. Nah, itu kalau sudah bicara negara. Nah, bagi kita yang hari ini merambat dari bawah ini dan mengambil posisi pada divisi marketing ini, tentu kan kita hanya akan pada fokus pada bagaimana kita membaca peluang lagi dari mengembangkan satu situs itu yang hanya 1-2 produk, kemudian akan berisi banyak sekali produk. Ya. Makanya coba Iqra kita baca sendiri kitabmu. Nah, kitabmu itu apa yo? Websitemu itu sudah berapa produk itu websitemu itu? Kami nggak nyuruh bapak ibu kerja, kan nggak pernah kan, paling suruh piket gitu kan? Ya, perintahnya suruh piket. Orang kerja, ini caranya orang kerja. Bapak Ibu sekarang mindsetnya harus bisa nyuruh orang-orang supaya nyuruh kerja orang. Jadi tugas Bapak Ibu adalah nyuruh kerja sing disuruh sapa? Ya sing gelem. Nah, disuruh dikai bayaran gede. Oke, gelem. Ya. Saiki piye carane nyuruh orang bayar? Angel. Orang ngel sing kondane sapa wis ana carane wis digawe petunjuk lho usaha. Lah saiki aku tuku printer ya, surat data itu. Karena kalau ke instansi kalau hanya lewat email itu kayaknya enggak afdol gitu ya. Bawa surat, diajak ngobrol maksud dan tujuan. Secara lisan, secara formal. Temui Pak Kepala Sekolah. Ini loh Pak, kita punya suatu program dari perusahaan CSR perusahaan kami berkehendak baik untuk mempersiapkan anak-anak didik SMK ini terutama itu menjadi satu skill di masa depan, terutama dalam digital. Program prakerja itu adalah seperti ini. Pertama adalah program riset, kemudian program optimasi, kemudian program public relations. Jadi 3 program itu yang kita tawarkan kepada mereka. Jadi mereka punya kemampuan untuk bisa menemukan satu produk-produk, riset dan menemukan berbagai macam kata kunci. Kemudian bagaimana optimasi dengan runut dengan baik. Kemudian nanti bisa kepada PR-nya. Udah, pasti itu nanti banyak. Ya. Jadi
dalam MTPR kami menekankan kembali data SMK di seluruh daerah, di seluruh kecamatan mulai disiapkan, kemudian ribet kantor kasih printer satu. Di Jogja aja punya 5 kabupaten. Ya, 5 kabupaten itu berapa SMK aja? Banyak sekali. Saya pikir untuk kita memberhasilkan misi ini bisa lah. Ya, gitu. Di kantor itu kalau disetting dengan bagus, kalau hanya untuk, ya kan, 50 orang itu cukup, 60 orang cukup. Setting dengan bagus. Ya. Kemudian rumah Pak Li juga saya lihat luas sekali ya untuk bisa nampung api. Ya, paling tidak 3 orang yang rumah-rumah kecil bisa gitu. Ya. Jadi setiap ruangan-ruangan yang kita miliki harus kita berdayakan dengan baik. Ya, nanti untuk sertifikat pakai CP aja legalitas lengkap kan, aman. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu, ini yang harus kita betul-betul perkuat. Jadi apa yang kita perjuangkan ini ke depan harus betul-betul tepat sasaran. Ya, dan kami tidak mau sekarang ini berlama-lama, ya, tidak mau berlambat-lambat. Ya, kan? Kita sudah jenuh karena akhir-akhir ini kami juga lihat bukan satu kemajuan, ya kan? Bagaimanapun kami lihat ini penurunan sebagian. Ya, Pokja ini makin kental gitu ya. PKB masih banyak catatan-catatan tiap bulan. Nah, ini tentu jadi perhatian pembina. Kita harus cepat, nggak ada lagi solusinya. Ya, harus mampu menciptakan omset yang betul-betul harus kita gali daripada sumber-sumber yang sudah jelas ada. Nah, yang kita miliki sudah, ya, beberapa poin sudah jelas bisa menghasilkan, tapi belum banyak dioptimasi. Jadi beberapa catatan produk tadi tolong kembali diperkuat, ya kan. Jasa bongkar bangunan coba diperkuat kembali, lumayan. Karena selalu ada ya perubahan struktur yang dikehendaki konsumen, walaupun bangunannya masih baru pun ada juga yang minta dibongkar. Kemarin di Semarang itu yang kami pakai granit di gudang itu hasil bongkar rumah baru, bukan rumah lama, masih baru Jek. Kita bongkar total gitu ya. Jadi sehingga nanti banyak material untuk bisa pembangunan. Kemudian ya, kalau jasa-jasa STNK dan lain sebagainya seluruh daerah sudah maksimal. Masih banyak yang belum bergarap. Nah, itu sebenarnya satu bisnis jangka panjang juga, karena jasa-jasa pelayanan seperti itu kan luar biasa. Itu ayo lagi digarap luar Jawa. Nanti ke depan menginventarisir agen luar Jawa itu ya tugas anak-anak itu nanti. Bagaimana caranya harus dapat agen di luar Jawa. Sampai kepada harganya, berapa harganya dari sana. Jadi memang betul-betul kerjasama terus-menerus digarap secara baik. Ya. Mungkin satu CSO bisa saja memegang keagenan satu pulau atau satu provinsi. Karena kalau itu dikembangkan secara baik, itu sudah kayak apa tahu. Karena setiap daerah pasti butuh. Ya kan bisa mengalir deras gitu. Jadi 3 komponen tadi dipersiapkan baik-baik, SOP-nya.
Teknik kerjasamanya kalau perlu kita latih nanti di dalam pelatihan-pelatihan kalau SDM-nya sudah kita dapatkan, dan itu seharusnya sudah dipersiapkan sebelum ada pelatihan. Mungkin juga presentasi sebelum pelatihan itu juga trailer gitu ya, sebelum melakukan pelatihan itu sudah ada semacam orientasi, juga presentasinya disiapkan karena ini nggak lama lagi gitu. Ini sudah Oktober kan? Oktober, November, Desember, 3 bulan itu waktu yang cepat. Jadi beberapa persiapan harus sudah dilakukan ya. Jadi begitu datang yang akan dilatih, kita sudah ada presentasi untuk orientasi mereka supaya orang semangat, supaya anak-anak itu mau belajar semangat ya, seperti yang dulu saya buat itu loh, bagaimana pengguna internet hari ini, berapa jumlah penduduk dunia, entrepreneur-nya berapa, itu harus kita sajikan di ini. Pengguna digital berapa, yang main di Google berapa, yang di Facebook berapa, ya data-data itu disajikan ke anak-anak muda. Karena mereka, oh iya. Hingga begitu dalam melaksanakan pekerjaan itu nanti betul-betul fokus, semangat. Nah itu sebelum dilakukan latihan. Ini sudah harus mulai digarap di sini. Pak Padlan, Pak Koir, sudah harus bikin presentasi, termasuk materi-materi dalam pelatihan, materi riset apa aja toolnya yang harus disiapkan, udah dalam satu folder gitu. Begitu nanti datang enak, step by step. Kalau perlu dibikin presentasinya. Tuh, ya. Buat satu modul, disiapkan dalam 3 bulan. Jangan nanti datang berubiukan, nggak sistematis, jangan. Profesional, termasuk sertifikatnya. Sertifikatnya biasanya kayak apa sih? Pelatihan prakerin itu, pelatihannya nilai-nilainya seperti apa? Apa kita menyesuaikan sekolah atau kita yang buat? Itu disiapkan juga. Bisa dilihat di internet, dicari di internet pasti ada. Nah, udah dibuat desainnya gitu. Jadi nanti berapapun yang kita latih, nggak berubiukan juga. Langsung tinggal masukkan nama-nama, print, jadi. Ya, jadi karena kita sudah mau masuk percepatan, ya memang harus di planning dengan baik, fokus di situ. Ya, Bapak Ibu nanti memulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama megangin HP. Ya, ngapain? Itu bagian dari tugas CSO. Ajarkan aja. Kalau sudah dikasih SEO, harga kolam renang sekian bla 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 bla, harga catering kayak gini bla 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 bla. Nggak pusing. Ada yang minta harga, share. CSO udah by system. Karena bicara bisnis itu ya bicara sistem, nggak pakai mikir gitu. Karena sudah tersistem. Ada yang tanya, nah ini budaya yang mau kita bangun ke depan. Ya. Jadi kalau sudah tahu, Bapak Ibu kan tahu setiap bisnis yang masing-masing berapa pendapatan keuntungan. Ya. Tinggal tugas Bapak Ibu adalah menugaskan dan meminta laporan. Sing riset ganti hasil risetmu, sing posting ganti hasil postingmu, sing melayani konsumen ya mana omset kemarin berapa? Itu sudah persistem. Lingo paling bisa, sudah bisa itu. Ya, oke. Ya, jadi ayo fokus semua teman-teman, sahabat semua, SP Plus ditunggu. Ini perjuangan kita hari ini. Kalau ini berhasil,
maksimal dan bisa membanggakan, ini akan menghasilkan banyak sekali sahabat-sahabat kita yang lain. Jangan takut dengan persamaan produk. Kita saja yang belum melek produk. Kan udah pernah saya ceritakan kan, jumlah produk di seluruh dunia itu berapa banyak? 12 miliaran lebih jumlah produk itu, Bapak Ibu. Gak usah bingung apa yang jual. Ya. Sekarang mau cukur kumis, kalau dulu pakai silat gitu ya. Sekarang Cina itu nggak pakai yang bersih halus itu. Bapak nggak jualan itu, ya kan? Padahal keras itu, cukur kumis. Ini kumis kayak gitu itu. Nggak perlu pakai silet, nggak perlu pakai yang sekarang model bulat itu loh udah dikembangkan sama Cina. Orang bakal alat terelungnya gelombang ya sekali kan sudah bakal bersih ay. Jual apa kuih? Kurang bingung jualan apa ini ya. Oke, coba berkembang cepat. Ya, jangan nukson lagi, malu-maluin. Kita harus 100 juta, 200 juta, 500 miliar gitu. Ya, karena banyak deh. Yang ngerjain udah anak-anak sekolah nanti deh. Bapak Ibu tinggal survei terus, lihat perkembangan pasar. Apalagi, kopi Volten aja belum dipasarin. Kemarin saya posting aja udah langsung dapat agen. Ya kan? Jadi jangan fokus pada satu produk. Itu bisa juga miliaran loh kalau kita fokus di situ. Apalagi sekali-sekali belajar promo. Saya kemarin belajar promo TikTok. Cuma bayar ke dia 80.000. Ternyata benar disebarin itu kunjungannya surat 10.000. Iya. Oh keren juga, kalau berarti harus kontennya harus dipersiapkan yang bagus betul gitu ya. Jadi nggak apa-apa datangin follower gitu, karena untuk kepentingan jangka panjang kan, datang follower, datang ini. Jadi semua media bisa kita coba mainkan, tapi basicnya tetap satu, website. Karena website itu adalah menurut kami adalah situs yang betul-betul punya domain authority ya. Oh, ke depan bisa kita terus angkat melalui media sosial yang lain. Jadi siapkan dulu yang mau kita angkat itu apa, domain authority-nya itu. Jadi domain yang menjadi kekuasaan penuh kita. Posting mau berpindah-pindah 1000 kali nggak apa-apa, yang penting selalu kita backup datanya. Domain authority-nya tetap kita amankan. Jadi kita akan tetap menjadi pusat-pusat yang akan dirujuk, ya, pusat-pusat yang akan menjadi tujuan. Jadi mari Bapak Ibu, oke ya, kita sepakat nggak boleh lesu-lesu lagi Pak Wakili. Masa utang 500.000 ya berbulan-bulan kayak kelar-kelar, ya kan? Gimana dunia ini? Malu nggak pembina? Malu nggak? Bukan apa ini anak buah gimana nih nyertain? Masa dibayarin terus? Kalau kayak gitu nggak pinter-pinter ya kan? Paling kita ingin Bapak Ibu ini pinter, betul-betul menjadi entrepreneur, betul-betul jadi pejuang, betul-betul jadi omsetnya miliar. Nah untuk bisa itu nggak bisa kita ngapain otot terus. Umur kita itu pengennya sih ribuan tahun gitu ya. Tapi kalau untuk hari ini kita ngukur juga, kalau ribuan tahun tuh ya lama tenang gitu. Wah kayak satu seselukis gitu. Pengennya sih nom terus gitu. Ya kan? Pengennya hidup terus. Empuk gitu kan. Makanya tidak ada jalan lain ya. Kita harus memakai percepatan, pakai akal, pakai
pikiran. Ya, gunakan orang lain untuk mencapai tujuan. Well, apa tadi tugasnya? Ya, data dulu sekolahannya. Masukkan ke form yang kita miliki kemarin. Sekolah sama kelurahan. Minta anak mudanya berapa? Kita bimbing gratis. Ya kan, makan sendiri. Beneran tenang dipakani. Ya kan? Pakani saya soto. Ayo, cepat, cepat. Beli printer, nggak usah ke printer lama itu. Ya. Print kopi itu loh, beli print kopi. Hah? Berapa harganya itu? Yang kanon ya, yang mahalnya. Berapa harganya? 2 juta. Ya, beli besok. Tuku rati duit, jelek. Ya, beli. Karena kita mau percepatan, bener. Hanya itu kok solusinya. Ya. Oke, Pak Pakedi, ilmu udah dikuasai ya. Besok Bapak Ibu nggak boleh ada yang pegang laptop, pegang kepala yang akan di training. Itu diajari. Jadi kehendak Bapak Ibu salurkan kepada saya ingin riset ini. Tugas kan? Ya. Jadi beberapa rancangan tadi sudah, dan kami nggak mau panjang-panjang kemana-mana dulu. Itu saja yang diperkuat dan kita lakukan, kita kerjakan. Bulan-bulan depan kita sudah harus punya ya ratusan admin lah. Ya, divisi dilengkapi adminnya. Kalau bisa banyak ya kenapa harus sedikit? Sekali didik banyak orang kan efektif juga kan. Sekali training berapa orang, kita nggak banyak waktu untuk kebuang training. Langsung kalau anak-anak muda saya pikir cepat. Kasih SOP kerjakan, kasih SOP kerjakan. Ya. Bisa bikin ini Pak SOP untuk riset gitu ya, runut gitu ya, langkah-langkahnya. Lihat ya, bekerja sekali untuk selama-lamanya. Ya jajal lah, nah iso lah pokok, ya kan? Ai. Nah iso lah pokok, nah orang ya kayak pikir dilo, ya. Timmasnya juga kayak gitu, ya. Dibuat inventaris ya. Oke, terus ambil ngulang ilmunya biar gak hilang. Ya 3 bulan inilah ya. Kita itu bikin itu sama SOP untuk cara mencari agen. Oke? Oke ya. Terus kita hari ini nanti suruh lagi-lagi mikir, semua yang punya beban pemikiran apa yang mau kita riset. Ya, jangan nyepelein produk. Ya, kayak udah dikasih inspirasi hanya tas spoonboard, tas spoonboard juga bisa hasilkan miliaran kalau kita tahu marketnya. Ambil untung 1.000, 2.000 kali berapa sekolah, kali berapa siswa. Apa hanya tas spoonboard aja yang dibutuhkan sekolahan? Kira-kira ada yang lain nggak yang dibutuhkan sekolahan? Yang kaos seragam olahraga, ya kan? Aspal, taman, ya kan? Coba dikali lagi. Ya. Ya kan seragam itu dari kaos, dari merah putih, dari biru putih, dari pramuka. Ya kan? Setelah di web, di media sosial, udah belum gitu kan? Mesin, kalau mesin apa sasarannya, di mana? Cari lagi equipment, equipment banyak banget. Nota gimana nota kemarin? Nah, nanti silakan di MPPR itu sudah sejauh mana?
masih banyak hal yang harus kita gali dari waktu ke waktu untuk percepatan menggali emas, ya, zaman emas. Jadi kan kita bangun kebudayaan dan peradaban zaman emas. Caranya piye? Ya ngumpulke emas. Cara piye ngumpulke emas? Mas Dani, Mas Madi. Yaitu salah satu emas untuk bisa dapat emas, gitu kan. Nah, emas kita hari ini ya mikir dewe, produk Pak Hidayat, ora iso takon Mas Dani, ora iso takon Mas Madi. Produknya apa hari ini yang jadi peluang? Nah, wis sing paling angel. Tuh butuh latihan insting tadi memanah nih. Target nih kena. Ora menguakui wae, kurang tenang wae. Aku kalau tenang wis kaya aku jawan biyen. Pak Mul. Tak perlu foto Senin Kemis golek wahyu. Wahyu ora wahyu malam prete ra sami. Wahyu produk apa meneh sing arep. Iya, harus cari inspirasi itu kan begitu. Dicekel watu aja dadi emas. Contoh watu apa? Boleh watu sing kaya kae. Itu kan di tempat itu banyak banget itu. Watu apa itu Mas? Waktu cadas curi itu untuk media bonsai. Coba warga suruh ngumpulin piro dari sana, nanti kita beli, kita online kan. Media bonsai. Wih, satu lagi produk sesuatu tadi miliaran ini. Kenapa? Ya, memang sekarang di mana-mana salah satu kreativiti yang dikembangkan kan bonsai loh. Dan untuk membuat bonsai yang indah salah satunya butuh media-media kayak gitu. Kelihatan dijual. Nah sekarang caranya penduduknya kan boleh kayak gitu. Atau sahabat kita Pak Sapa itu di Gunung Kidul bonsai. Bukan yang di kita. Nanti ambil aja di pool di kantor sana boleh, gitu ya. Di pool di sini boleh. Itu akan jadi pusat olahan batu padas curi, gitu kan, untuk media bonsai. Wes, itu sesuatu yang suke dari situ aja. Apalagi itu kalau kita jalan tuh cari inspirasi kayak gitu, kan? Nah, kalau bonsai yang kurang murah, sing orang dadi, lu kue 50.000 rawo borong, 20.000 borong. Kalau kan tinggal ngambil di gunung, dipotekin gitu. Orang aja nanti taruh di posko, di sambil kegiatan terbentuk gitu ya. Ngerti-ngerti dari duit kabeh. Modal air doang sama buku. Oke? Banyak banget. Banyak banget kreativitas. Jadi lumayan ya. Kemarin saya ditawarin sama Bupati yang bonsainya 2,5 juta kayak. Nah ini di 100 orang saya kecil kok ya. Ya, saya butuh kelemah untuk kira-kira 10 hektar kalau di Gunung Kidul. Di ya sudah panas, saya harus ganti posisi. Cukup sekian, nanti di MTP di Suro kita ganti proyek lagi. Ya laptopnya disiapkan, dimasukkan di produk priority. Pak Fadlan nanti dievaluasi sudah sejauh mana perkembangan yang kemarin. Kemudian kita brainstorming apa yang bisa kita kembangkan lagi ke depan. Ya. Oke, ini saja yang kami sampaikan. Ada wallahu yarana wa ifanna. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Baik, terima kasih kepada Bapak Sugeng Mulyadi yang telah berikan tausiahnya. Kita berikan close sekali lagi.
banyak ya ilmuwan yang disampaikan oleh Bapak Pembina. Intinya ya percepatan SD Flash ya. Untuk 12 kategori ini prihatin ya untuk bulan kemarin. Jadi, omsetnya menurun, dan untuk CSO baru sekian ya, belum setengahnya, 50% belum. Jadi perlu percepatan, dan ada solusi dengan rekrutmen PKR dari SMK. Kalau kita lihat di seluruh DIY ya banyak ini SMK-nya ya. Ya terutama yang dekat ya Kota Jogja, Bantul, Sleman itu banyak ya. Mungkin Wonosari juga bisa dikunjungi. Insya Allah kalau semuanya SMK bisa kerjasama dan menitipkan ya anak atau muridnya di PKL tempat kita berikan tugas yang seperti tadi disampaikan dengan bagian riset, optimasi, dan melayani konsumen ya. Nah ini fokusnya insya Allah percepatan bisa ya. Jadi nanti mungkin bisa disuruhkan untuk langkah-langkahnya. Demikian untuk DPR ya. Selanjutnya suruh SD Flash kepada pengawas Bapak Sugeng Wiono dipersilakan untuk memanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Gimana? Belum ngantuk? Masih semangat. Masih semangat. Masih semangat. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Dan langsung ke inti surah. Jadi ada poin-poin disampaikan bahwa selain kita mengajukan rekrutmen untuk SDM, kita juga menyiapkan SOP-nya ya, atau modul-modulnya, baik itu bentuknya adalah motivasi, SOP tentang pembelajaran, dan juga tentang pencarian agen seluruhnya. Jadi nanti sudah kita ini sebagai manajer dan bisa. Selanjutnya untuk produk priority ini juga kita siapkan poin-poin itu yang hari ini kita suruhkan, selain yang memang sudah menjadi yang utama ya, apa namanya, program-program kita ataupun jadwal-jadwal yang utama. Yang pertama mungkin untuk jadwal amal Pak Ahmed mungkin bisa disampaikan. Sementara kita stop dengan berhamdalah untuk sholat asar. Alhamdulillah.